Halo guys, di sini saya bakal tutorial eh, gimana cara menghitung perhitungan irigasi ya. Pertama kalian harus analisis dulu data yang pH kalian. Nah, di sini saya pakai metode aljabar. Nah, jadi cara kita tahu metode aljabar itu gimana caranya. Nah, kita lihat dari si pH-nya yang terdekat. Nah, di sini kan wilayah eh, apa sih namanya, wilayah sawah saya itu ada di sekitaran sini ya. Nah, otomatis yang kita pakai pH cuman pH dari kita pakai cuman 2 pH dari pH 0,39 sama pH 0,05 kemiling. Jadi pH-nya tuh kena di area sekitar ini. Jadi otomatis dia karena cuman pakai 2 pH, jadi dia otomatis memakai aljabar. Nah, gimana kalau kasusnya dia tuh ini tuh di sini misalnya titik pH-nya, otomatis kalian pakai metode Thiessen. Nah, misalnya kayak gini nih. Itu cara kalian nentuin kalian pakai aljabar atau Thiessen. Nah, kalau misalnya nih kalian punya studi kasus kalau kalian pH kalian tuh kena 3 kan, kalau kita ketahui garis poligon ya. Nah, ini kan bisa bentuk garis poligon dia. Nah, otomatis dari sini kan set. Nah, otomatis dia bentuk garis poligon. Nah, ini juga bentuk garis poligon kan. Otomatis kalian di sini pakai 3 pH, pH 143, 118 dan 130. Nah, otomatis di situ kalian udah bisa analisis kalian pakai metode aljabar atau Thiessen. Nah, terus kita lanjut ke perhitungan. Nah, pertama yang kalian harus siapin itu ya tentu saja data pos hujannya. Nah, data pos hujan ini kalian bisa dapatin dari dari drive tersebut. Biasa di data ini, di data sekunder. Nah, data pos hujan itu di ini. Kalian kalian bikin ini kan zip. Terus kalian ekstrak pakai WinRAR apa pakai apapun. Jadiin file, ambil data yang kalian gunain pH-nya. Nah, terus karena tadi kita pakai pH-nya 005 sama 039, otomatis masukin di perhitungannya kita pakai 2 pH tersebut di 005 sama 039. Nah, terus kita ngerekap datanya di B1 sama B2. Jadi B1 tuh setengah dari bulan pertama. Jadi ini kita ngambil dari hasil penjumlahan dari tanggal 1 sampai tanggal 15 dari setengah bulanan dari bulan tersebut. Nah, yang ini dari setengah bulanan hingga akhir bulan. Nah, itu bakal dilakuin seterusnya. Ya kayak kayak biasa nih, contohin aja ya, misalnya kalian zoom. Nah, zoom dari sini sampai dari sini sampai tanggal 15 karena dia setengah bulan kan. Tinggal tutup kurung. Nah, terus ini kan udah kan, ini cara cepatnya tinggal kalian tarik aja ini ke sini. Nah, habis itu ini buat lagi seterusnya ini dari bawah ke atas. Nah, habis itu udah, ini udah kelar. Nah, rekap data barulah hitung R80. Jadi R80 tuh buat nentuin kalian pakai metode Thiessen atau aljabar. Nah, di sini karena kita pakai metode aljabar, betul, saya pakai aljabar, jadi kalian tinggal pakai rumus rata-ratanya aja. Everest dari ini. Kalau di Google ya rumus aljabar tuh ya kayak gini ya, R1 tambah 2 tambah 2 gitu Rn kan. Nah, kalian tinggal ngerekap data ini. Nah, data ini dapat dari mana? Nah, data ini dapat dari B1 Januari. B1 Januari dapat dari sini. Januari dari sini. Nih, masukin data ini, masukin ke sini. Rekap pH C42. Nah, kalian masukin di sini. Masukin semua datanya. Nah, terus kalian rekap lah datanya kan, data satu. Nah, terus kalau buat aljabar itu kita harus ngitung P%-nya. P% dengan rumus itu eh, data ke 1 per 10 tambah 1 dikali 100%. Nanti dia ubah ke 1%. Bakal seterusnya kayak gitu, kayak gitu, kayak gitu seterusnya. Nah, terus ini kalian jangan lupa forecast. Forecast tuh interpolasi antara jarak ini ke sini. Dapatlah hasilnya ini juga sama. Nah, interpolasi juga jangan lupa interpolasinya. Nah, terus kalian udah dapat ini semua, jangan lupa kalian rekap semua di sini, rekap. Nah, habis itu jangan lupa ngitung RE. Nah, RE ini kalian bisa nentuin kalian pakai padi, palawija, palawija itu kalian buka lagi di drive soalnya. Nah, di sini kan. Nah, di ini di
pembagian kelompok. Nah, di sini bakal dikasih tahu kalian tuh pakai apa aja misalnya. Nggak dapat lagi. Pokoknya di sini tuh datanya bakal diliatin lah istilahnya. Kalian tuh pakai apa kecepatannya berapa. Ya, di sini kalian hitung lah. Ini kan kalau ini tuh ada di laporan kalian di bab 1 2. Nah, kalau kalian buka bab 1 2 kan isinya gimana kita cara menghitungnya kan. Ada di bab 1 2 mana ya? Nah ini ada di kalau di saya di halaman 16 ya. Di sini kita pakai rumus ini. Kalau di padi itu 0,7 kali 15 kali R. Nah, R itu kan jumlah curah hujan, R itu jumlah curahan efektif. Nah, 0,5 dikali 15. Nah, ini kalian alokasiin ke sini. Ini data tadi ambil dari ini 1 2 ambil dari ini tadi. Nih, rekap semua, masukin ke sini, terus dikalilah rumusnya kayak biasa kan. Berarti kan tinggal masukin aja ya. Ini kan padi ya, tinggal 0,7 dikali dikali 1/15 dikali B1 per 15. Dapatlah hasilnya segini. Ini tinggal kalian dingin aja masukin ke bawah, ini juga ke bawah. Nah, ini kan dia agak beda nih 0,5 gara-gara dia palawija. Ini juga kalau misalnya kalian dapat studi kasus palawija tuh ini tuh tinggal kopas ke sini aja biar sama aja, biar nggak susah-susah. Nah, terus jangan lupa kalian masukin data klimatologi. Jadi klimatologi itu bakal nginput data dari temperatur minimum, maksimum, penyinar matahari dan kelembapan udara dan kecepatan angin. Nah, dapatnya dari mana? Nah, dapatnya tuh dari ini, dari pembagian soal. Nah, kalau pasawaran itu datanya udah ada langsung. Nah, datanya dari ini, data klimatologi ini pasawaran nih ada di sini nih. Cuman kalau kalian daerah Lamteng apa yang lain tuh ambil dari sini lagi nih. Data klimatologi nih, data tahunan klimatologi sama ini. Kalian harus nyari lagi duluan. Buat masukin ke data ini. Nanti kalian rekap semua ini, semua kalian rekap, masukin data. Jangan pakai punya cutting karena beda kan tempatnya. Nah, ini bakalan rekap semua. Yang ngambilnya dari drive itu. Kalau udah kalian rekap tuh udah enak semua. Nah, terus ngitung lah evapotranspirasinya kan. Jadi fungsi evaporasi itu tuh gabungan dari kata evaporasi sama transpirasi. Jadi evaporasi itu adalah penguapan air dari biasanya tuh penguapan air dari permukaan tanah atau air atau sungai kan. Kan kita dekat sungai banyak ya. Berarti evaporasinya terjadi di sungai penguapannya. Terus adanya ini transpirasi, penguapan air dari transpirasi itu penguapan air dari tanaman. Maka di sini kita kayak ngitung kan faktor albedo, kondisi musim. Nah, tekanan uap, jenuh. Nah, ini tuh dapat dari si evaporasi sama transpirasinya. Maka digabungin kan. Nah, ini tinggal kalian ini Januari ini nih dapat dari data klimatologi 25 tuh dapat dari ini tinggal rekap aja. C% nih dapat dari L25. Masukin tinggal lihat aja kan. L25. Mana ya L25 ya? Data klimatologi L25. Nah, dapat dari L25. Nah, dapat dari sini nih. Nah, terus kalian rekap ada semua data-datanya kan. Pokoknya ini tinggal rekap-rekap doang data-datanya. Ini kan 27,5 ya. Nah, terus rekap lah dari sini kan dia kan. Rata-ratanya average data temperatur. Jadi kalau simbol temperatur itu C kan dia Celsius. Nah, Celsius kan temperatur ya, tinggal rekap-rekap doang. Ini tinggal M, misalnya ini kayak gini nih misalnya. Kan tinggal M25 kan. Tinggal ini. Tinggal enter aja terus
Ini tinggal kalian tarik aja gitu. Nah, dah kelar. Ini juga kelembapan udara dapat dari, ya kayak biasa kelembapan udara kan, tinggal baca aja kelembapan udara di sini nih. Eh, nah ini kan dapat kan kelembapan udara, tinggal baca aja kan Z37. Kelembapan udara. Mana? Nah, ini tinggal baca aja ya. Nah, tinggal tarik aja kayak gitu biasanya. Nah, ya kayak gitu-gitu doang. Terus kalau sesuaiin aja ini kan kecepatan angin. Kecepatan angin masuk ke data ini. Kecepatan angin. Nah, di sini masukin yang rata-ratanya semua. Nah, kecepatan angin tuh ini kelembapan udara. Ini kecepatan angin nih, kecepatan angin tuh masukin ini. Nih, ini kecepatan angin nih. Ya, tinggal masukin aja semua data-datanya, masukin kayak biasa di sini baca di sini. Nah, di sini kan udah kebaca nih sumber dari mana aja nih. Kan kebaca nih sumber dari mana aja nih. Ada data ini tabel. Nah, cara baca tabel ini, tabelnya dapat dari, dapat dari ini nih. Tabel dari ini. Ya, tuh dapat dari interpolasi antara temperatur sama si ini. Itu nilai ketetapan. Dapatnya tuh dari ini, dari tabel ini. Nah, jadi ini sih ada PR kan. Pertama kalian harus buka apa sih namanya? Eh apa sih ini kan 2 PH tadi kan. Otomatis kalian harus ngebuka lagi Google Earth, terus ngebaca di garis lintangnya. Ini kan garis lintangnya kan 5,4 ya. Nah, kalau 5,4 tinggal kalian masukin di mana, 5,4 kemarin ya. Nah, di sini di interpolasi W radiasi matahari. Nah, ini kan kita lintangnya nih. Kalian ngebuka lagi Google Earth-nya di kan 5,4 ya. Tinggal masukin di sini 5,4. Nah, otomatis dia interpolasi dari atas dan bawah kan, 4 sama 6 ya kan. Nah, harusnya ini 5 ya. Ini 5 sama, nah ini 5 sama 5,4 sama 5,6. Nah, terus kalian data ini dari mana? Nah, datanya dari ini. Kalian ngebaca aja. Nah, ini 6 kan. 6 kan di sini 16 15,8 kan. Ya masukin 15,8 Januari. Nah, terus ini eh 6 nih. Ada 16. Ini nggak ada 5 ya. Kita bikin 4 aja deh. Nah, ini kan 6 kan, 16,0, 15,6. Ya tinggal masukin aja 15,6, 16,0, 16,6. Kayak sama kayak 4 tadi. 4 tadi kan 15,5, 5,8. Ya, masukin aja 5,5, 5,8, masukin data sini. Nah, kayak ini gue punya pencarian rumusnya ada ini. Nih masuk ke sini. Nah, ini sini. Nah, tinggal kalian ngebaca aja rumusnya di ini rumusnya nih ada semua di sini. Ngebaca aja ini kan rumusnya kan. Nah, terus barulah kalian ngitung kebutuhan air. Nah, kebutuhan air nih sebenarnya agak ribet gara-gara kalian harus membaca tabel lagi kan. Nah, tabelnya itu banyak di sini. Kalian harus membaca lagi. Nah, di sini kalian rekap dari data evaporasi. Nah, ini 3 ini ketetapan. Karena kita ngambil yang maksimumnya, kita ngambil 3. Barulah kita hitung semuanya. Hitung-hitung semuanya, baru udah dapat kita kebutuhan airnya. Ini dapatnya dari evaporasi. Ini juga. Nah, ini dapat dari, tinggal kalian baca ini Eto kan. Ini kan Eto kan. Buka lagi di evaluasi. Nah, ini kan Eto nih. Mana sih? Evaluasi. Tinggal baca dulu sebenarnya ini. Kan evaluasi acuan C 3,16 dapat dari, nah, ini dapat dari 39 nomor 3,16. Nah, dapat dari ini. Kenapa dari ini? Karena kita ngitung dari Februari balik lagi ke Januari. Kita ngitung kan Februari, Maret, April. Nah, tinggal masukin aja ini terus-terusan. Ini masuk ke situ. Nah, ini juga tinggal masukin seterusnya. Ini kan sama kan. Dapatlah kebutuhan airnya kan. Jangan lupa ini. Ini kalian cari MRF max-nya. Ini bakal digunain buat perhitungan seterusnya. Jadi kalian cari maksimum dari hal ini. Dari MFR ini.
Nah, ini juga jangan lupa dicari maksimumnya yang ini. Karena ini bakal digunain. Nah, terus bakal terjadi ini, mencari maksimumnya. Nah, kalau penman ini nih perhitungan udah ketetapan. Jadi nggak bisa diganggu gugat lagi, emang ini udah perhitungannya udah fix, tinggal pakai eh lihat contoh punya cutting aja, kan ini pakai tabel, semuanya perhitungan pakai tabel semua, tabelnya udah fix semua. Nah, terus bisa di skip aja. Nah, terus ini kayak ya kayak biasa lah ya, nyari luasan pH. Ya kayak biasa lah ya, di ArcGIS kan, di ArcGIS tinggal ngebuka aja sebenarnya. Kalau di ArcGIS tuh eh, kalian buka ArcGIS, tinggal kalian rekap aja datanya. Cara rekapnya yang gampang tuh kayak gini, luasan pH kan, tinggal wait, lama banget. Nah, cara cepatnya itu rekap data kayak gini nih, ya kayak kayak drainase kemarin, kalian harus buka ArcGIS lagi. Ini cara shortcutnya aja ya ngebacanya, biar cepat aja. Nah, kalian kan ngebuat data ininya kan. Nah, petak irigasinya tinggal kalian klik kanan, edit fitur, start editing. Nah, habis itu tinggal kalian ini klik kanan lagi, open attribute table. Nah, nih, ini kan keluar semua nih data-datanya. Nah, ini keluar semua data luasan pH kali, luasan lahan kalian. Kalian tinggal ngebaca aja dari sini, tinggal ini masukin ke Excel semua biar cepet. Ini biar shortcutnya aja biar cepet daripada kalian ngitung satu-satu luasannya kan. Ini cara cepetnya. Tinggal masukin nih data petak satu, petak dua, petak tiga, petak empat gitu. Ini cara cepatnya ini. Gampang banget kalau cara kayak gitu ya. Itu cara. Nah, tinggal kalian rekap datanya, rekap. Nah, ini 0,9 0,8 nih ketetapan. Tapi jangan lupa kalian tuh nih. Nah, inilah yang saya suruh tadi, ngitung RMF max-nya tuh dapat dari ini tadi. Ini. Nah, dapat dari ini tadi. Jangan lupa dimasukin ke situ, ke luas petaknya. Nah, ini sabar dulu. Belum ngeling, cuy. Nah, dapat dari sini. Nah, dapatlah debit kebutuhannya. Nih, dapat semua debit kebutuhannya dengan rumus. Nah, ini petak, luasan petaknya jangan lupa satunya hektar ya, dikali sama NMFR max tadi. Nah, dapatlah kebutuhan debit ini, tinggal ini kan satuannya LT per D ya. Nah, terus diubah ke satuan meter kubik per detik kan. Nah, karena dibagi 1000, karena dia ke bawah kan. Nah, terus cari debit kebutuhan kumulatif dengan rumusnya itu, rumusnya ini ya. Apa ini rumusnya? Rumusnya ini M1 tambah petak tambah petak yang di bawah ini satu, tambah petak yang di bawah satu lagi, dibagi sama n n primer dikali sama primer dikali sekunder, dapat hasil segini. Ini bakal terusan, ini kalian ngebuat aja satu terus kalian tarik aja ke bawah kayak gini.
nanti ngelingin semua itu ntar. Nah terus ini sama aja, ini panjang saluran gitu nggak ya kayak ini tadi, cuman kalian ubah ke, kalau kalian namain guard misalnya nih sekunder subprimer nih, kalian tinggal kayak tadi aja hitung panjangnya berapa, tapi satunya meter, kayak di garis kan lain kan. Terus jangan lupa desain faktor nilai. Nah jadi kalian buat dua dua Excel, yang buat saluran utama dan pembuang, karena kalian nggak mungkin kan air bakal ngendap di tanaman itu. Nah ini debitnya ini dapat dari kebutuhan debit tadi, dapat dari luas petak tadi. Nah baru nyari nilai K. Ini data dari luas petak tadi, kebutuhan kebutuhan Q tadi, dari si luas petak tadi. Nah masuk ke itu. Nah barulah kalian ngitung K. K itu gue kurang tahu lagi K itu apa ya. Wah K ini dapat dari tabelnya, dapat dari ini. Ini gimana cara bacanya? Misalnya ini 1,6 kan. Ini kan 1,6. Otomatis dia di sini kan. Dia dia di antara 1 sampai 5 kan. Otomatis kalian masukin 40. Nah, gitu cara bacanya. Ini kan misalnya contoh satu lagi 0,6. Nah, ini kan di bawah 1 ya. Otomatis kalian pakai 35. Kalau dia di bawah 1. B per H itu ya sama aja ngebaca kayak ini nih. B per H kan 1,6. Tinggal baca aja kan di antara 0,5 sama 1, di antara 1,5 sampai 5,6. Jadi 3,5. Ini juga seterus kayak gitu. Ini juga hasil dari forecast. Nah, ini M juga. Nah, W juga. Nah, ya kayak gitu cara baca tabelnya kayak gitu. Ini gampang 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 sih. Nah, terus kalian jangan lupa masukin data kontur bawah, kontur atas. Ya otomatis kalian ngebaca lagi di argisnya, ini kontur ini ke sini, ini ya, ini ke sini kontur berapa. Harus tinggi ke rendah, jangan rendah ke tinggi. Karena kalau rendah ke tinggi hasil bakal minus. Nah, ini tinggal masukin data pH-nya. Ini rumusnya tinggal ini dikurang panjang saluran tuh dapat dari Excel tadi panjang saluran. Nah, terus hitung kemiringan S-nya dengan rumus ini, delta H dibagi panjang saluran, baru nyari ketinggiannya, W-nya, elevasi, ini rumusnya ini, pencet rumusnya ini, nih, nih. Nah, pembuang sama aja, bakal kalian ngulangin itu lagi. Nah, nah terus kalian harus ngedesain ini. Ini tuh harus kalian aman semua. Nah, contoh kayak gini nih. Nah, ini kan aman semua kan. Ini kalau yang debit saluran itu dia pakai yang trapesium. Nah, rumusnya ada di sini semua kan. Kita ngitung per, jadi H besar nih fungsinya buat H tinggi jagaan, buat H bantuan. Nah, ini kan kecil kan 0,1. Terus sih bakal dibantu sama si ini 0,3 sama 0,5 ini. Nah, dapatlah ini kayak ngitung biasa. Kalian tinggal buka rumusnya aja, banyak ini kok di Google, tinggal atau pakai Excel cutting juga bisa, itu ngeling itu nggak ngebaca doang. Habis itu tinggal kalian ya kayak perhitungan drainase, bakal nyari aman apa enggaknya kalau dilewatin si debitnya itu. Nah, habis itu udah kelar perhitungannya.